kawan-kawan yang menyatakan bahwa membeli produk milik klien kami, kalau tidak salah saya dengar itu Oktober atau November. Ya, di sini kami sampaikan bahwa klien kami tidak lagi menjual produk tersebut pada bulan yang disampaikan oleh inisial NM dan kawan-kawan. Itulah salah satu kebohongan. Yang kedua, kebohongannya adalah tentang pernyataan-pernyataan yang menurut kami itu tanpa hak, yang menyatakan overclaim terhadap produk klien kami, yang sebenarnya klien kami ini sudah melalui proses sebagaimana peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 dan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2002 terhadap produk yang dikeluarkannya. Nah, jadi dengan peristiwa-peristiwa ini sehingga kemudian rekan-rekan perlu dipertegas pernyataan kami bahwa yang boleh menyatakan dan melakukan mempunyai kewenangan dalam pengawasan Badan Obat dan Makanan adalah Badan POM. Ya. Yang kedua, tidak boleh adanya kegiatan-kegiatan yang seperti yang dilakukan oleh akun Doktif itu sendiri. Sehingga kemudian kami melakukan membuat surat kepada Badan POM untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari Badan POM RI untuk memperkuat kedudukan hukum klien kami. Demikian tadi tujuan kami ke Badan POM RI. Ada lagi? Ini dari pihak Doktif itu juga selalu menyangkal bang terkait hal tersebut. Apalagi kan PPOM itu kan hanya PPOM saja yang boleh mereview. Mungkin tanggapannya seperti apa? Jadi sudah jelas Prof. Taruna menyatakan itu tidak boleh. Artinya kalau akun Doktif itu menyangkal pernyataan Kepala Badan POM, berarti dia melawan konstitusi. Ya, jadi setiap warga negara yang mencoba untuk melawan konstitusi itu adalah perbuatan melawan hukum konstitusi. Ya, itu setiap orang yang dirugikan terhadap perbuatan melawan hukum itu dapat melakukan upaya-upaya hukum. Seperti itu dia. Oke, pada prinsipnya mereview itu yang tidak dibolehkan itu bisa mereview atau seperti apa sih bang? Sebenarnya kalau kita melihat ada dugaan-dugaan yang kita anggap dalam produk kosmetik yang seperti sekarang ini berbahaya, ya jangan lakukan review-review, tapi laporkan kepada Badan POM. Biarlah nanti Badan POM yang akan melakukan uji lab tersendiri di laboratorium yang dia miliki, kemudian dia akan review kembali. Karena yang mempunyai wewenang itu adalah Badan POM, bukan akun-akun Doktif atau influencer sekarang ini yang menyatakan tentang overclaim. Seperti itu dia. Oke, tapi kan selalu dikatakan bahwa sebelum mereview mereka itu masuk ke uji lab dulu bang. Nah, kalau menurut undang-undang lab yang sesungguhnya itu seperti apa sih bang? Baik, jadi ketepatan sebelum tadi kami datang ke Badan POM RI, kami juga sempat singgah di BSN RI. Ya, jadi sebenarnya yang mengatur tentang regulasi itu adalah dituangkan dalam Undang-Undang 20 tahun 2014. Di situ terkait masalah standarisasi nasional, ya terkait akreditasi laboratorium itu atau LPK melakukan uji lab terhadap yang mau dia ujikan. Nah, tapi kalau kemudian sekarang ada influencer ya, saya katakan influencer melakukan uji lab secara mandiri yang kemudian itu tidak memiliki kompetensi, ya artinya kalau ada di medsos itu kan dikatakan verifikasi dan sebagainya, itu bukan seperti bahasanya, yang adalah tentang soal akreditasi, ya kompetensi itu yang dikeluarkan oleh BSN itu sendiri dengan kannya, ya disebutkan Komite Akreditasi Nasional. Nah, jadi kalau laboratorium yang belum memiliki sertifikasi dari KAN, maka tidak boleh melakukan uji lab. Review ini kan pada akhirnya berdampak pada larinya ke arah kasus yang lain, kekerasan segala macam. Ini kan masih nyambung ke kesatuan ya. Bisa saya nggak sedikit lagi aja Pak?
kenapa pada akhirnya dari mereview ini terjadilah ada muncul kasus pemerasan? Baik, jadi sebelumnya kan sudah saya sampaikan, kami menduga kuat ini sepertinya ada sindikat, ya, yang tersistematis dan masif dengan istilah melakukan penyelamatan kesehatan masyarakat dan memakai bahasa overclaim. Ya, jadi kalau kaitannya dengan pemerasan, ya dugaan kami inilah sindikat. Ya, menyelamatkan bahasanya adalah menyelamatkan kesehatan masyarakat, tetapi tujuannya dugaannya 368 seperti itu dia. Jadi berarti kalau yang tadi abang bilang orang yang atau mengajukan lab sendiri bisa dibilang itu tidak sah dan juga ilegal atau gimana bang ya? Apa lab mandiri gitu? Oke, jadi saya tidak bilang itu tidak sah, tetapi harus memiliki akreditasi dari BSN, ya, dengan logo kan seperti itu dia. Nah, terkait yang tadi bilang ada indikasi pemerasan, berarti bisa bilang ada indikasi pemerasan yang dilakukan oleh akun David atau yang lainnya juga gimana? Indikasi gimana? Ada indikasi pemerasan berarti abang tadi yang bilang berarti kalau yang abang masuk berarti kan terkait pemerasan yang tadi abang bilang itu. Ya, itu sudah kita laporkan. Adanya dugaan, ya, pemerasan sebagaimana pasal 368 KUH pidana terhadap klien kami. Berarti spesifiknya apa bang? Ada? Ya karena Kabid Humas PMJ sudah menyampaikan bahwa adanya upaya dugaan tindak pidana pemerasan dengan jumlah sebesar kurang lebih 4 miliar, ya, dengan 2 miliar cash dan 2 miliar transfer. Ya, kalau bukti-buktinya itu semalam sudah kami sampaikan, itu kami sajikan kepada penyidik berbentuk rekaman dan berbentuk hasil chattingan seperti itu. Abang,